selanjutnya adalah bagaimana kita bisa menerapkan administrasi usaha dalam kegiatan produksi kita. Di sini saya akan mencoba membuat satu surat penawaran harga, bisa dilihat di sini. Nanti kita buatkan mailing. Ya, untuk teman-teman yang biasanya membuat surat, bisa saja tampilannya seperti ini, sudah bagus. Tapi ketika ini harus disampaikan kepada beberapa perusahaan, ini kan membutuhkan satu trik yang simple untuk bagaimana penawaran harga ini kita sudah sampaikan kemana saja. Kalau ini kan bisa saja teman-teman bisa copy terus paste di halaman berikutnya gitu ya. Contohnya misalkan seperti ini. Contoh misalkan ini copy terus copy paste ya. Dengan cara misalkan di sini PT-nya dirubah, misalkan PT apa gitu. Tapi kan ini nanti akan sedikit membuat permasalahan ketika kita harus membuat banyak penawaran harganya ataupun bentuk-bentuk surat yang lainnya, sehingga nanti kita hanya membutuhkan satu data source untuk bagaimana kita bisa tahu sebenarnya penawaran harga itu disampaikan kepada siapa saja sih gitu ya. Jadi kita akan buat secara mailing gitu ya. Nah, oke. Nah, data mailing itu biasanya nanti akan kita rubah adalah biasanya ini ya, nomor surat misalkan ya. Ini kita hapus ya. Kita kasih space, demikian juga tanggalnya ini juga kita hapus ya, tanggalnya. Nah, terus nanti PT juga kita hapus karena nanti ini akan berbeda antara satu PT dengan yang lainnya. Terus alamat juga kita hapus ya, kita kosongkan ya. Terus attention juga kita hapus, kita kosongkan karena nanti siapa yang akan dikirimi surat ini biasanya itu yang akan berubah ya. Jadi ini yang akan kita buatkan mailing ya. Oke, ini kerangka surat untuk surat penawaran harga ini sudah kita buat kerangkanya. Bagaimana cara kita membuat mailing itu? Mari kita mulai. Yang pertama-tama kita harus klik adalah menu mailing, terus kita buka letters ya. Nah, setelah itu kita buatkan kita undo lagi, letter kembali, ini maksudnya tip new list ya, yang baru ya. Kalau misalkan tadi tip, oke, ini kita buat ini karena sudah baku dari Microsoft, ada title, ada first name, ada last name dan lain sebagainya. Ini bisa kita hapus dengan bahasa Indonesia dengan cara kita delete ya. Kita delete. Nah, custom filenya kita klik supaya title ini bisa kita hapus. Kita delete satu persatu ya. Terus kita delete. Nah, selanjutnya kita ketikkan yang ini. Yang tadi kita mau buat itu. Berarti nomor ya, kita add nomor gitu. Misalkan nomor surat yang mau kita isi gitu ya. Nah, setelah nomor tadi itu tanggal ya. Kita add, kita tambah lagi tanggal gitu. Ya, tanggal berapa. Nah, terus kita tambah lagi yang mau kita isi nama perusahaan gitu ya. Yang mau kita kirimi surat itu nama perusahaannya apa saja. Ya. Terus tadi yang mau kita tambah lagi adalah alamat perusahaannya. Oh maaf, sebelumnya attention dulu ya. Attention, siapa yang mau dituju gitu. Ya. Oke. Berikutnya adalah alamat perusahaan. Oke. Nanti teman-teman isi sesuai kebutuhan dalam surat yang sering berubah itu apa ya. Kalau ini sudah dirasa cukup, kita klik OK.
Nah, kalau sudah, kita isikan datanya di sini untuk kerangka surat yang tadi itu. Contoh tadi kita ketikkan angkanya adalah nomor 9. Atau kita mulai dari angka 1 lah ya. Nomor surat tadi, ini nomor tanggalnya 1 Maret misalkan ya, 2018. Nama perusahaan misalkan PT Ogah Bangkrut gitu ya. Kita ketikkan datanya sebanyak 5. Attention-nya ini misalkan Bapak atau Ibu lah ya, Ibu Marwah Daud misalkan ya. Terus alamat perusahaan misalkan Jalan Lengkong Jaya nomor 2 Bandung misalkan ya. Nah, ini huruf besar, maaf supaya memenuhi kaidah penulisan. Nah, kalau ini sudah di baris yang pertama, selanjutnya adalah new entry untuk baris kedua. Nah, nomor suratnya berarti nomor 2 gitu ya. Ini misalnya kita bikin pada tanggal 2 Maret gitu ya. Berikutnya adalah nama PT-nya, PT ABC Raya misalkan ya. Terus attention-nya Bapak Hermawan misalkan, manajer marketing misalkan ya. Oke, terus alamatnya adalah ini J-nya huruf besar ya, maaf, biar tampilannya bagus nanti. Sorry. Nah, ini nanti Jalan Setiabudi misalkan ya, Budi Jakarta Barat misalkan ya. Kita buat 3 saja biar nanti teman-teman bisa lihat perbedaannya. Ini nomor surat 3 misalkan. Ini misalkan nomor 5, tanggal 5 Maret misalkan ya, 2018. Wah, ini tahunnya nggak ada, kita tambahkan dengan cara mengklik di barisnya. Terus ini misalkan CV Abadi Jaya misalkan, attentionnya misalkan Ibu Anggraini misalkan ya, sesuai kebutuhan saja. Terus alamatnya di mana, Jalan Pangrango misalkan nomor 18 Bogor misalkan ya. Nah, ini kalau sudah, nanti tinggal disimpan oleh teman-teman data source-nya ini atau new address list-nya, alamatnya kita simpan. Kita tunggu sebentar. Nah, ini yang disebut dengan my data source-nya. Nanti di sini bisa dilihat nanti. Nanti direktorinya diingat-ingat data source untuk surat ini adanya di mana. Ini kebetulan saya di directory C, user, owner, dokumen, my data source ya. Kita simpan saja misalkan penawaran harga ya. Oke, kita save. Nah, kalau sudah tinggal di insert tadi ya, merge fill-nya kita isikan di sini. Nah, kita klik yang ini, insert merge fill ya. Kita klik. Nah, ini yang sudah kita pesan tadi ya, ada nomor, ada tanggal, ada nama perusahaan, ada attention dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah kita klik di sini, itu adalah nomor surat ya. Klik fill-nya. Ini kita kasih supaya tidak. Nah, terus untuk tanggal kita klik di sini, insert tanggal gitu ya. Nah, terus untuk nama perusahaan insert di sini, insert field nama perusahaan. Terus berikutnya di sini adalah attention-nya ya. Gitu. Terus ini attention-nya di sini. Attention di sini. Attention-nya di sini. Oke, kita masukkan attention. Ini alamatnya kita hapus saja. Kita masukkan alamatnya. Nah, kalau ini sudah diisi semua, baik itu nomor, tanggal, terus nama perusahaan, attention-nya, serta alamat perusahaannya, tinggal kita klik result atau hasilnya, preview result-nya. Ya, ini akan berubah. Ini nomor 1, ini tanggalnya, ini PT-nya, sesuai dengan apa yang kita pesankan tadi di data source-nya.
Nah, kalau kita klik datanya, berarti yang kita bikinkan tadi ada 3, kita lihat perubahannya. Ini sudah berubah lagi, ya, sesuai dengan apa yang sudah kita pesankan tadi, PT ABC Raya, ya, attention Bapak Hermawan. Nah, ini selanjutnya di record berikutnya. Ini juga pasti sudah berubah lagi, ya, sesuai dengan apa yang sudah kita pesankan. Karena kita tadi hanya mengisi 3, berarti ya datanya hanya 3. Nah, kalau teman-teman mau menambahkan penawaran negara itu, tinggal nanti di menu edit reception list, ya. Nanti kita tinggal klik ini, tinggal tambahkan saja. Kita klik dulu penawaran harganya, ini ekstensinya MDB, tinggal kita edit. Nah, tinggal kita tambahkan di sini new entry. Misalkan di sini nomor 4 gitu, ya, tanggal 7 Maret 2018, ya. Di sini PT misalkan XYZ, ya. Nah, terus extensionnya Bapak Sugihartono gitu, ya. Alamatnya Jalan Mawar Bodas nomor 3 Bandung gitu, ya. Oke, nah ini kita sudah tambahkan satu record lagi. Oke. Yes. Ya. Oke, ya. Nah, kalau tadi kan hanya 3 record, coba kita lihat sekarang perubahannya setelah kita tambahkan 4 record, ya. Kita klik. Nah, ini sudah bertambah jadi 4 record, ya. Jadi itulah bagaimana salah satu contoh untuk kita bisa menerapkan administrasi usaha ketika kita ingin mengirimkan surat, baik itu penawaran barang atau lain sebagainya, kepada beberapa supplier supaya tidak tercecer kemana-mana, ya, filenya baik berupa bentuk fisik suratnya juga berupa soft copy-nya bisa kita lihat di data source tadi. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagaimana cara kita membuat mailing untuk surat yang kita buat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like, komen, dan notifikasi serta subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.